Kita kagum sama Muhammadiyah, bab kampus, bab rumah sakit. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Muhammadiyah kagum dengan NU. Kata Muhammadiyah, teman saya ini, dia bilang pada saya, Kiai, orang itu katanya sering memuji Muhammadiyah, rumah sakitnya bagus, kampusnya bagus. Ya, saya pengurus Muhammadiyah. Ya betul, tapi itu sebenarnya saya melihat lama-lama Muhammadiyah ini kok tidak beda seperti perusahaan yang berpikirnya keuntungan. Saya itu malah iri sama NU. Kalau orang-orang yang tidak NU tuh kalau demo sering merusak. Coba Pak Kapolsek, Pak Camat, ada nggak orang NU demo merusak? Tidak ada. Kalau katanya ngaku NU tapi demonya merusak, berarti kata orang Jawa, ora pati NU. Jangan sampai guru madrasah yang bayarannya hanya 200.000 tidak dipikirkan secara ekonomi. Lama-lama dia berhenti ngajar ngaji, ganti jadi tim sukses. Orang NU iri sama Muhammadiyah dalam hal dia punya rumah sakit bagus, betul apa tidak? Dalam hal dia punya rumah sakit bagus, betul apa tidak? Iri sama Muhammadiyah dalam hal Muhammadiyah kampusnya bagus. Bahkan katanya mau mengeluarkan bank syariah, sebenarnya bukan bank syariah, BPRS. Ya, kenapa bisa Pak Kiai? Karena memang Muhammadiyah itu sistemnya kalau perusahaan kayak perusahaan holding. Tak jelasin juga bingung panjenengan nih. Holding itu ya pusat Pak. Muhammadiyah itu dibikin Muhammadiyahnya dulu, baru kemudian bikin cabang-cabangnya. Di Muhammadiyah, kalau misalnya di satu daerah di NTT belum ada Muhammadiyah, Muhammadiyah pusat turun membangun sekolah SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, MUHI 1, MUHA 2, kan begitu kan? Nanti dikirim oleh Muhammadiyah, guru dibayar di situ sekaligus jadi pengurus Muhammadiyah. NU tidak. NU itu lahir terbalik. Dia sudah ada warganya. Warga NU punya pesantren, warga NU punya pondok, warga NU punya sekolahan, baru kumpul bikin organisasi. Makanya tidak gampang memang mengatur pengurus NU ini. Karena pengurus NU yang mayoritas ini kiai-kiai pesantren seperti raja-raja kecil. Paham sampai sini? Paham ya? Kalau di Muhammadiyah dibilang uang sampean sini, jadikan satu di sebuah rekening. Maka kelihatannya Muhammadiyah rekeningnya besar, sekian puluh triliun. Kata saya, NU juga begitu kalau bisa. Malah sebenarnya NU itu lebih kaya. Cuman kiai-kiainya humul bab duit. Karena tak mau dilaporkan. Kalau dilaporkan, Masya Allah, MWC Ngasem. Saya baru seminggu lalu dari Ngasem. Ini MWC, dia punya BMT juga, mirip Gapura. Dia sudah mengelola dana 500 miliar lebih. Dia memang tidak bikin cabang seperti BMTNU Gapura ini. Dia hanya di sana. Tapi 500 miliar hanya satu MWC. Kalau di sini BMTNU Gapura kan triliun tapi 100 cabang. 100 cabang kan banyak. Itu satu cabang 500 miliar. Kaya apa tidak itu? Kaya. Ketua MWC-nya di sana, okay, lebih gagah dari ketua PC-nya. 500 miliar ngelola. Dia punya bangunan 5 lantai. Ada swalayan, ada hotel, 5 lantai itu. Ada tempat cukur rambut, ada tempat ngopi, ada tempat nge-gym, olahraga itu. Ada tempat orang persewaan, orang pernikahan lain sebagainya, subhanallah. Nah, sebenarnya NU juga kaya, tapi di beberapa tempat, belum bisa di banyak tempat. Kalau Muhammadiyah harus diakui lebih rafi. Maka kalau kita iri dalam arti positif, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh Pak. Wong NU saja kalau boleh iri sama muslimat. Lu muslimat itu kalau mengelola Darul Hadonah, betul ya Bu ya? Panti asuhan. Saya kemarin dari Cepu, saya lihat di Blora itu di Cepu, Darul Hadonah Muslimat NU, keren besar, saya foto, keren. Panti asuhan Muslimat NU di bawah YKN. Karena memang kalau perempuan
megang uang itu seperti muslimat amanah. Perempuan itu, saya tidak tahu kalau istri bapak-bapak. Kalau dikasih duit, dikelola baik. Masuk, pasti dia bagus catatannya, keluarnya susah. Karena ngambilnya dari sini. Paham apa tidak? Perempuan itu rapi, Pak. Nah, kita kagum sama Muhammadiyah, bab kampus, bab rumah sakit. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Muhammadiyah kagum dengan NU. Kata Muhammadiyah, teman saya ini, namanya Dr. Imam Daruqutni. Dia bilang pada saya, Kiai, orang itu katanya sering memuji Muhammadiyah, rumah sakitnya bagus, kampusnya bagus. Ya saya pengurus Muhammadiyah. Ya betul, tapi itu sebenarnya saya melihat lama-lama Muhammadiyah ini kok tidak beda seperti perusahaan yang berpikirnya keuntungan. Saya itu malah iri sama NU. Karena khidmah keagamaan NU, pelayanan keagamaan NU, terutama dari madrasah-madrasahnya dan pesantren-pesantrennya yang berjumlah 38.000 lebih se-Indonesia, sampai sekarang madrasah pesantren NU masih eksis, bahkan semakin kuat, sehingga kader ulama di NU tidak akan pernah habis selama pesantren dan madrasahnya terus hidup sepanjang masa. Ini yang Muhammadiyah tidak punya, bukan kata saya. Ini bukan kata saya. Siapa yang ngomong? Teman saya. Maksudnya supaya saya tidak merasa hebat. Yang ngomong teman saya. Oh, berarti kita iri sama Muhammadiyah, Muhammadiyah iri sama NU. Lah kalau begitu tinggal diseimbangkan. Sekarang saya mau cerita. Muhammadiyah sudah membangun sekolah tarjih. Kader-kader ulama dididik. Ada tuh sekolahnya di Jogja. Saya sudah lihat tuh gedungnya. Calon mufti. Lah kalau di NU nggak perlu bikin sekolah khusus. Di NU yang namanya Bahsul Masail, pondok pesantren se-Jawa Madura sudah jalan. Betul apa tidak? Pesertanya Lirboyo, Golo, Bangkalan, semua itu se-Jawa Madura. Yang muter. Mana lagi? Alihsan. Alumni sampainya. Pasti alumni. Bata-bata ya mungkin ya, yang mana-mana. Pokoknya begitu. Di NU, kader ulama itu alami di pondok, nggak perlu dibikinkan sekolah. Di Muhammadiyah dibikinkan khusus, Pak. Saking susahnya. Nah, sekarang Muhammadiyah mengejar NU di bidang calon-calon ulama yang nanti bisa istiqomah ngajar di pesantren. Nah, NU sekarang dibalik. Kiai sudah banyak di NU. Sekarang di NU yang perlu ditambah sarjana-sarjana non-agama. Kalau sarjana agama yang disebutnya sarjana syai'ulillahi lahumul fatihah. Sudah banyak. Betul apa tidak? Dicarilah di NU sarjana ekonomi, baik perempuan, baik laki-laki, dokter, perawat, ya Bu ya. Itu harus dididik anak bapak, anak ibu. Makanya kalau punya anak yang banyak, didistribusikan. Anak 4, jadi kiai 2 jadi dokter satunya jadi insinyur. Betul apa tidak? Itu dari istri bini pertama. Bini kedua punya anak 4, 1 jadi camat, 1 jadi kapolsek, Pak Kapolsek, 1 jadi Dan Ramil. Lengkap apa tidak kira-kira? Kalau camatnya NU senang apa tidak? Kalau kapolseknya NU senang apa tidak? Lah begitulah kira-kira. Kalau Dan Ramilnya tentaranya NU senang Pak saya. Masya Allah. Jangan dikira polisi kita, camat kita, kapolsek kita, Dan Ramil kita itu bukan santri. Santri Pak. Makanya NU itu kalau demo ada polisi namanya Soleh. Namanya Soleh. Takut Pak. Tapi kalau orang-orang yang tidak NU itu kalau demo sering merusak. Coba Pak Kapolsek, Pak Camat, ada nggak orang NU demo merusak? Tidak ada. Kalau katanya ngaku NU tapi demonya merusak, berarti kata orang Jawa, ora pati NU. Ora pati NU itu apa kalau bahasa Maduranya? Tak pate NU. Nah, dia kalau NU bener, nggak mungkin begitu. NU itu kalaupun dia
demo, menyampaikan pendapat, dia gunakan cara yang baik tapi tegas. Betul apa tidak? Cara yang baik tapi tegas. Kayak kemarin itu di Demak. Demak itu ada daerah namanya Sayung. Rob terus, rob. Tahu rob ya? Air rob, ya Allah, sepanjang tahun itu rob. Saya baru saja kemarin malam minggu dari sana sedikit di Sayung. Rob terus. Saya ngisi pengajian, ya Allah, seperti ini Muharraman. Ngisi pengajian ya. Muharraman itu tak bisa seperti bapak-bapak ibu-ibu ngajinya tenang. Mereka ini tempatnya rob. Lalu demonya nutup jalan Pantura, tapi demonya soleh, pakai istighosah. Hadir 5.000 orang, menterinya turun langsung, menteri PU ya, menteri PU-nya langsung turun, wagubnya langsung turun. Tapi karena NU, demonya bagus Pak. NU nggak pernah merusak, dikawal kiai. Ya Allah, dana 1,7 triliun yang tadinya nggak turun atau masih dipertimbangkan, karena demonya NU yang soleh istighosah itu turun 1,7 triliun. Gak pernah NU kan demo pagar kabupaten dirubuhin, polisi dituding-tuding. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada NU begitu? Polisinya kesel dong, dia juga NU. Dia juga Islam, kata polisinya. Begitu dituding-tuding, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Tentaranya di belakang ikut dengar nyaut, Rabbana walakal hamd. Nah, jadi sekarang begitu. Yang harus kita naikkan, ayo tambah. Khidmah pelayanan di bidang keagamaan, pesantren, madrasah tetap dijaga. Tolong guru-guru ngaji diperhatikan, Pak Anggota Dewan ya. Ini ada Pak Anggota Dewan, pikirkan itu. Sebab saya tahu guru madrasah bayarannya sangat kecil. Jangan sampai guru madrasah yang bayarannya hanya 200.000 tidak dipikirkan secara ekonomi. Lama-lama dia berhenti ngajar ngaji, ganti jadi tim sukses. Repot ini.